Hai guys, bersama Bang Boy. Kelompok ini memang terus menyemburkan berita-berita hoax. Mereka ingin membangkitkan kelompok-kelompok orang yang membenci Jokowi untuk bersama-sama dalam perjuangan ini, kata mereka. Apa itu? Yaitu untuk mengalahkan Jokowi. Oke. Saya ikuti kemarin guys di TikTok, saya coba scroll di TikTok, betul. Sudah masif gerakannya, makanya kemarin pagi saya membuat yaitu postingan di YouTube saya untuk menyurvei tandingan dari apa yang dilakukan oleh Refli Harun. Ini orang ahli tata negara, tapi pemikirannya itu mirip sama tamatan SMP. Ya wajar lah nggak dipakai guys ya. Tapi ini menarik ini. Narasi mereka kita patahkan lewat video ini. Langsung aja, ini dia reaksinya. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik. Dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Nah ini kan hanya narasi. Kalau narasi itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukum yang katanya sudah melihat asli, rakyat tidak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dicoba meminjam otoritas media diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Seolah-olah rakyat nggak percaya sama polisi, Jokowi. Nanti habis ini penegak hukum pasti dibilang nggak percaya. Karena apalagi Komnas HAM. Sudah pasti bener lagi mereka akan mengatakan rakyat nggak percaya sama Komnas HAM. Tapi apa yang mereka lakukan kalau nggak dilawan guys, ini akan membuat suatu premingan bener. Rakyat itu udah nggak percaya, makanya kita lawan hari ini. Ya, mereka patokannya siapa Bang Boy? Mereka patokannya udah jelas, junjungan mereka juga, yang YouTuber juga, ya elah, Refli. Nama besarmu yang selama ini kau gaung-gaungkan ternyata jadi YouTuber doang. 11-12 ya kita. Oke. Ini dia, Refli Harun. Terakhir teman saya yang mengelola Big Data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Oh. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40%. Oh gitu. Orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus. Sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah intinya adalah kok bisa di saya? Kok bisa di saya? Maksudnya saya itu Refli Harun. Kok bisa kami harus percaya sama kau? Sehingga harus lihat di saya. Ya kalau memang itu independen, izinkan TV nasional yang meliputnya. Seperti halnya di terakhir yang akan saya taruh untuk menampar semua perbuatan kalian, Refli. Ya, dia seolah mengatakan saya punya teman yang punya big data. Makanya ini baru betul Roy Suryo yang kau mengatakan lembaga survei ya tergantung orang-orang yang ditanyainya. Nah ini kita akan bongkar buktikan. Sebenarnya yang punya big data itu nanya ke siapa sih? Dan inilah survei yang dilakukan oleh Refli Harun guys. Refli bertanya di YouTube-nya dia. Ya elah YouTuber pecatan. Sorry ya Refli ya, saya lebih tinggi daripada kamu. Kenapa? Subscriber saya memang lebih rendah. Tapi saya nggak pernah dipecat Refli. 2 kali lagi Refli. Oke, langsung aja kita bacakan surveinya dia guys. Apakah Anda yakin Polri bertindak netral dalam mengusut ijazah Jokowi? Dia ngasih 2 pilihan jawaban. Ya, netral
dan tidak netral. 6% mengatakan netral. Tidak netral mengatakan 94%. Ya elah Repli. Jadi ini di mana sebenarnya Bang Boy menyurveinya Bang Boy? Di channelnya Repli Harun guys. Narasi dia, video dia nggak ada sedikit pun memuji Pak Jokowi. Otomatis subscriber siapa Bang Boy? Sudah jelas pentolan HTI, pentolan FPI. Itu aja yang memvote ini, yakin saya 90% lebih adalah kelompok HTI sama FPI. Makanya saya nggak tinggal diam. Enak-enak aja dia mengatakan seperti itu. Anggaplah dia buat 94%, ya. Kita masuk ke saya. Jangan bicara yang ngevote ya. Beda subscriber, beda juga orang ngevote. Nah, ini saya. Saya memang kecil subscribernya, makanya ngevote cuma sedikit. Tapi ingat dong, angkanya dong, lihat dong. Puas 94% atas kinerja kepolisian. Ya, atas kinerja polisi. Saya masih ngasih 3 pilihan loh. Orang bilang enggak, lo antara suka atau nggak suka. Nggak bisa gitu, lo menghargai penonton lo. Kalau masih ragu-ragu ya ragu-ragu. Nah, ini ada orang yang masih ragu-ragu, sekitar 2% dari kurang lebih hampir 10.000 suara. Yang tidak puas, nah ini baru kelompok-kelompok HTI juga ini yang nggak puas. Yang kebetulan nimbrung di channel saya. Ya, nah, kenapa Repli? Kepanasan. Iya. Makanya kau itu ahli tata negara. Kau bilang katamu. Tapi nyampe ke data aja kau cenderung sama kayak pentolan HTI yang lainnya. Kenapa? Kau juga HTI juga, Repli? HTI juga kau? HTI yang punya YouTube gitu maksudnya? Atau YouTuber HTI? Apanya ini Repli? Repli, fair aja deh ya, fair aja deh. Jangan memaksakan kehendakmu untuk dalam kasus ini. Semua videomu itu menyerang Jokowi. Baru tiba-tiba saya bukan bagian dari Rosario. Nggak tahu saya lagi orang ini ya, mentalnya seperti apa. Di depan TV mereka kayak sohib banget, kayak jiwa solidaritasnya tinggi banget ya, mendampingi, menemani. Tiba-tiba ketika mau dilibatkan di kasus ini semua angkat tangan. Kami nggak terlibat kok. Kami itu nggak deket sama Rosario kok. Kami itu orang yang berseberangan sama Rosario. Ada 3 orang guys. Repli, Abraham Samad, Sentana TV. 3 orang ini ya sudah mulai menjauh mereka. Ya sebelumnya ada juga memang mbahnya mereka ya, si Sangkuni, Amin Rais. Amin Rais sejak awal, itu orang emang nggak tahu lah, entah kena penyakit lupa sejenak atau gimana. Hari ini dia mengatakan dia mendukung Jokowi, besok enggak, besoknya lagi kayak mengecilkan perjuangan teman-temannya dia. Oh my god, ya mbah sih wajar aja ya. Makanya mbah itu nggak saya masukin, itu kan tinggal nunggu azal doang gitu. Nah, kita fokus ketiga ini ya, yang mencoba lari dari kenyataan bahwa mereka sebenarnya pendukung Roy CS. Jadi, ini juga saya lawan guys. Saya juga udah sempat berkata di video saya sebelumnya. Saya kemarin lalu lalang di TikTok, bener ternyata. Narasi yang mereka gembur-gemburkan itu kuat banget untuk nyerang Jokowi. Yang menarik adalah saya berhasil mengungkap siapa mereka semuanya, termasuk Ustadz itu. Makanya narasi saya adalah ini salahnya Jokowi, karena Jokowi membiarkan HTI sama FPI dibubarkan. Tahu respon mereka seperti apa? Sejenak. Yang banyak orang bergabung di live itu, yang di Komal itu, mereka buka mic untuk nyerang saya. Mereka itulah orang-orang yang sebelumnya menarasikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kan simple, ketahuan kan siapa yang HTI, siapa yang FPI, yang mereka-mereka ini. Jadi kesimpulannya apa Bang Boy? Kesimpulannya adalah
Kalau kalian ketemu komal-komal, siapapun itu yang mengatakan Ijazah Jokowi itu palsu, yakinlah itu adalah kelompok-kelompok HTI FPI. Pancing aja mengenai HTI. Mereka pasti akan kepanasan. Tapi nanti akan saya lakukan itu rutin ya. Saya masuk ke komal-komal sampai saya diblokir, by the way, diblokir sama yang katanya ngakunya seorang ustadz. Seorang ustadz, ngeri gak? Ngeri. Bahkan narasi yang saya bagikan adalah mereka sedang ingin Habib Rizik bangkit untuk melawan. Berarti mereka ingin membuat narasi bahwa ada massa yang siap dikerahkan untuk mengenai ini semua. Makanya berbahaya ini. Habis ini saya akan up video Ahmad Kainuddin ya, yang si tompel itu, yang dia mengatakan bahwa Prabowo gak becus. Saya akan up itu untuk saya bongkar siapa dia sebenarnya dan siapa yang dia bela selama ini sebenarnya. Oke. Saya nggak menjadikan ini adalah referensi Refli ya. Kita beda level. Saya buat ini hanya untuk menanding surveimu. Tapi saya nggak berani mengatakan bahwa ini adalah mewakili kepuasan seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak berani, Refli. Maaf. Di situ aja sekali aku pertegas kita beda level. Ya, selain yang pertama kita beda karena saya nggak pernah dipecat, kalau sebentar 2 kali dipecat. Dan yang terbaru ini, yang kedua ini, bahwasanya saya nggak membawa ini menjadikan survei yang saya lakukan di channel saya sebagai referensi mewakili Indonesia. Lalu ada pertanyaan, ini Bang Boy, survei mana yang harus kita percaya? Ya, untuk saat ini cuma satu survei yang berani menyurvei dan mengatakan ini. Dan disiarkan oleh televisi ya, Refli. Bukan ada big data. Minta ke saya. Ya elah, Refli. Ini dong, hadir langsung. Pemirsa, survei Center for Indonesia Strategic menyatakan bahwa mayoritas publik menilai isu ijazah palsu Jokowi merupakan permainan politik. Hasil survei menunjukkan 89,87% responden menilai isu ijazah palsu Jokowi sangat mungkin disebarkan untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu, terkait kepercayaan terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Joko Widodo, sebanyak 51,35% responden sangat percaya dan 25,35% cukup percaya. Sedangkan sebanyak 47,35% responden sangat percaya dan 25,76% cukup percaya terhadap klarifikasi dari UGM terkait isu ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, Direktur Eksekutif CISA Heri Mendrova mengatakan langkah hukum yang ditempuh Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tepat agar publik mendapat kepastian. Ada 51% yang sangat percaya, tapi ada juga yang cukup percaya. Karena memang ini harus dipersidangkan. Nanti, ketika persidangan terjadi dan di-live-kan, di-share-kan, dan hakim memutuskan, mohon maaf ya, angkanya ini udah pasti akan menuju sangat percaya. Bahkan angka yang nggak percaya sekalipun pasti akan berubah, beralih ke percaya. Refli, hey, tempel, stoplah menarasikan rakyat yang mana? Sering nongkrong itu jangan sama gerombolan HTI FPI. Ya, jangan sering nongkrong sama mereka. Kalau kau tanya sama mereka, ya itu aja jawabannya. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan Jokowi, aku akan melawan. Aku akan fitnah. Aku akan arahkan kebencianku untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Udah itu aja tujuan mereka. Jokowi gak kena, Ibu Iriana disenggol, Gibran disenggol, Kaisang disenggol, Bobi disenggol, Jan Etes kena ini. Udah mulai kena Jan Etes. Apalagi Jan Etes bilang, saya siap jadi presiden. Mampus lah kalian semua. Mampus. Apalagi Gibran jadi wakilnya Prabowo. Ini buat mereka makin mampus. Karena 10 tahun zaman Pak Jokowi, mereka dibubarkan, ya, mereka merana.
5 tahun ke depan udah dipastikan mereka gak akan bisa dipulihkan lagi ormasnya mereka. Nah, 2029 makanya mereka gencar-gencar menarasikan Anies sebagai presiden 2029. Kami lawan. Jangan sampai terjadi Anies menjadi presiden. Dan kita akan terus kawal guys ya di channel ini Bang Boy. Thank you. Bye-bye.